Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari laporan arus kas pada perusahaan jasa. Laporan ini merupakan lanjutan dari laporan keuangan kita kemarin ya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian dari laporan arus kas tersebut. Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi keluar masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh beberapa aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Biasanya dibuat dalam bentuk anggaran dan juga realisasi. Lalu, apa saja sih kegunaan dari laporan arus kas? Yang pertama adalah kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan untuk mengenerate kas, merencanakan, mengontrol arus kas masuk dan keluar pada perusahaan di masa yang lalu. Kemudian, mengetahui kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas bersih perusahaan, termasuk juga kemampuan membayar dividen untuk masa yang akan datang. Dan juga sebagai informasi bagi investor dan kreditor untuk memproyeksikan return dari sumber kekayaan perusahaan. Selanjutnya adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas perusahaan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah untuk mengetahui alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Selain itu, kita juga dapat mengetahui pengaruh investasi, baik kas maupun bukan kas, dan transaksi lainnya terhadap posisi keuangan. Tujuan laporan arus kas dalam PSAK atau Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang pertama adalah sebagai informasi tentang arus kas suatu perusahaan yang nantinya akan berguna bagi pemakai laporan keuangan tersebut, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan, sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan itu dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Selanjutnya, dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, biasanya para pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan juga setara kas, serta kepastian perolehannya. Baik, langsung kita masuk ke dalam langkah-langkah menyusun laporan arus kas. Nah, sebenarnya dalam menyusun arus kas ini ada dua metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode yang tidak langsung saja karena data sumbernya lebih mudah kita dapatkan. Yaitu kita akan menggunakan bantuan data sumber dari buku besar akun kas karena kalian sudah pernah membuat yang namanya buku besar. Nah, nanti kita tinggal lihat buku besar yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Selanjutnya adalah bukti transaksi. Sebenarnya bukti transaksi ini digunakan untuk memperjelas saja apabila akun di buku besar itu kurang jelas. Nah, ini adalah contoh dari buku besar yang sudah pernah dibuat. Ini contoh ya. Nah, ini contohnya dari Salon Dewi Cantika. Transaksi ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juli. Ini adalah transaksi untuk menerangkan buku besar tadi ya, kalau apabila transaksinya kurang jelas. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui dulu elemen-elemen dalam laporan arus kas. Ada apa saja elemen dalam arus kas ini? Yang pertama adalah adanya aktivitas operasi atau operating activities. Contohnya apa saja, yaitu membeli atau membayar harta lancar, seperti misalnya membeli perlengkapan, membayar sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Kemudian adalah pendapatan, baik itu pendapatan usaha atau pendapatan lain-lain ya. Selanjutnya adalah beban usaha. Nah, beban-beban usaha itu kita masukkan. Penerimaan piutang dan juga untuk melunasi utang non-bank, artinya utang dari yang kita hutangi, bukan dari bank. Oke. Selanjutnya adalah aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini kegiatannya apa saja? Yang pertama adalah membeli harta tetap dan menjual harta tetap, seperti misalnya membeli peralatan, mesin, kemudian ataupun menjual peralatan mesin.
Selanjutnya adalah aktivitas pendanaan. Aktivitasnya seperti apa saja? Misalnya penambahan modal, investasi awal, meminjam dan melunasi utang bank, dan juga prive atau pengambilan pribadi dari si pemilik perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan langsung mengerjakan laporan arus kasnya ya. Pertama-tama kita buka dulu buku besar yang sudah kita buat. Nah, dari sini kita akan mengelompokkan akun-akun ini berdasarkan aktivitasnya. Nah, aktivitasnya apa saja? Tadi kan ada aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Di sini kita akan menggunakan kode aktivitas operasi itu kita gunakan kode O, kemudian aktivitas investasi kita gunakan kode I, dan pendanaan kita gunakan kode F. F itu singkatan dari financing. Tanggal 1, setoran modal awal. Sudah jelas kalau ini adalah aktivitas pendanaan. Kita kasih kode F. Selanjutnya penerimaan kredit. Nah, kredit ini nggak tahu dari mana kreditnya. Kita lihat. Ternyata kreditnya itu dari bank. Nah, berarti F juga ya. Pendanaan. Nah, selanjutnya membeli perlengkapan. Ini jelas, berarti operasi. Pengambilan pribadi itu juga pendanaan. Prive masuk pendanaan. Bayar gaji itu operasi. Menerima pendapatan itu juga aktivitas operasi. Membeli peralatan mana nih? Peralatan itu adalah investasi. Nah, mengembalikan pinjaman. Pinjaman dari mana? Kita lihat. Ternyata pinjamannya itu dari bank. Pinjaman ke bank. Nah, berarti termasuk aktivitas apa? Aktivitas pendanaan atau F. Selanjutnya membayar sewa itu jelas operasi. Membayar kebersihan, aktivitas operasi. Kemudian menerima piutang. Piutang ini termasuk juga operasi ya. Nah, lalu dari sini barulah kita susun laporan arus kasnya. Jangan lupa ditulis judulnya, Salon Dewi Cantika, laporan arus kas periode Juli 2020. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Tadi masih ingat nggak? Nah, kita lihat. Ada apa aja yang dari aktivitas operasi? Membeli perlengkapan sebesar 4 juta di kredit, artinya mengurangi. Kemudian bayar gaji di kredit juga mengurangi. Menerima pendapatan bertambah ya, karena di debit sebesar 5 juta. Kemudian membayar sewa ini juga mengurangi kas 1.200.000. Membayar kebersihan itu juga sifatnya mengurangi. Menerima piutang itu artinya menerima kas itu menambah kas. Oke, langsung kita masukkan saja. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tanggal 5 membeli perlengkapan sebesar 4 juta rupiah. Kenapa mengurangi? Karena tadi letaknya ada di kredit ya. Nah, selanjutnya tanggal 9 membayar beban gaji sebesar 2.500.000, artinya mengurangi juga ya. Kemudian menerima pendapatan bertambah, berarti menambah. Beban sewa 1.200.000. Kemudian beban kebersihan dan keamanan itu mengurangi sebesar 200.000. Ada lagi nih penerimaan piutang menambah sebesar 5 juta. Kita jumlahkan semuanya. Aktivitas operasi berapa? 2.100.000. Oke, berarti arus kas dari aktivitas operasi adalah sebesar 2.100.000 rupiah. Selanjutnya adalah aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi. Ada apa aja tadi? Kita lihat investasi ternyata cuma satu nih, tanggal 13, yaitu membeli peralatan sebesar 1 juta. Nah, kita catat berarti mengurangi kas karena dia letaknya ada di kredit. Nah, langsung kita catat aja. Membeli peralatan. Karena dia cuma satu, catat, langsung kita turunkan.
Selanjutnya adalah kita catat yang dari aktivitas pendanaan. Nah, coba kita lihat lagi yang dari aktivitas pendanaan ada berapa. Nah, ini yang pertama ada setoran modal awal sebesar 20 juta. Kemudian penerimaan kredit 10 juta. Nah, selanjutnya adalah pengambilan pribadi atau prive itu sebesar 2 juta. Kemudian mengembalikan pinjaman sebesar 3 juta. Nah, ini letaknya di kredit ya, jangan lupa. Kemudian sudah ya, cuma ada itu tadi, kita catat semua. Setoran awal tadi 20 juta. Penerimaan kredit 10 juta. Prive itu mengurangi kas karena kita ambil uangnya kan sebesar 2 juta. Kembalikan pinjaman ini juga mengeluarkan kas nih sebesar 3 juta. Baru kita akumulasikan hasilnya, kita turunkan ke bawah sebesar 25 juta. Baru kita jumlahkanlah semuanya. Nah, kita jumlahkan semuanya berapa? 2.100.000 dikurangi 1 juta ditambah 25 juta, hasilnya 26.100.000. Nah, ketemulah arus kas bersih pada akhir periode. Kita harus memastikan ya bahwa ini benar. Itu caranya gimana? Kita lihat ini totalnya ini harus sama dengan buku besar yang ini. Nah, harus sama dengan saldo akhir di buku besar. Sama nggak? Nah, sama nih, 26.100.000 rupiah. Nah, kita pakai metode yang simpel saja ya, karena kita masih perusahaan jasa. Nah, itu tadi penjelasan mengenai laporan arus kas. Apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan bergabung di Google Meeting melalui link yang Ibu bagikan di Google Classroom.